Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya saya masih bisa diberi kesempatan untuk membuat video di mana video ini digunakan untuk memenuhi tugas pengantar metode tafsir. Setelah sekian lama saya membuat video lagi, alhamdulillah akhirnya Allah masih bisa beri saya kesempatan. Nah, insya Allah hari ini saya akan mereview sebuah buku tafsir, yaitu Tafsir Ibnu Katsir, di mana ini merupakan tafsir Ibnu Katsir tentang juz amma atau juz 30. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan saya tidak mempunyai bukunya, tapi saya mendapatkan e-booknya. Nah, maka saya akan mencoba mereview ini dibantu oleh perangkat laptop saya, seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita membahas tentang Ibnu Katsir sendiri atau bukunya Ibnu Katsir, kita harus tahu lebih dalam tentang Ibnu Katsir. Nah, makanya saya di sini akan menjelaskan sedikit biografi dari Ibnu Katsir, seperti itu. Langsung saja kita mulai dari biografinya sendiri. Nah, jadi Ibnu Katsir ini memiliki nama lengkap Imad ad-Din Abdul al-Fida Ismail ibn Amr ibn Katsir ibn Zaro al-Busra al-Dimashqi. Nah, beliau ini lahir di desa Mijdal dalam wilayah Busra atau Basroh ya. Nah, pada tahun 700 Hijriah, jadi beliau lahir pada tahun 700 Hijriah. Nah, karena itu ia mendapat predikat Al-Busrawi. Nah, artinya Al-Busrawi ini orang Basroh, jadi orang yang lahir di Basroh. Nah, setelah menjalani kehidupan yang panjang, jadi beliau itu meninggalnya pada tanggal 26 Sya'ban 774 Hijriah, bertepatan dengan bulan Februari 1373 Masehi pada hari Kamis. Nah, jadi beliau itu hidup sekitar 74 tahun. Nah, jadi Ibnu Katsir ini adalah anak dari Syihab ad-Din Abu Hafs Amr ibn Katsir ibn Daw ibn Zaro al-Quraisy yang merupakan seorang ulama terkemuka pada masanya. Jadi ayahnya itu seorang ulama, makanya tidak aneh kalau anaknya ini orang yang akhirnya bisa bermanfaat bagi umat muslim di dunia seperti itu. Nah, ayah ini bermazhab Syafi'i dan pernah mendalami mazhab Hanafi. Nah, jadi tapi sayangnya ketika masih kanak-kanak ayahnya itu sudah meninggal. Nah, kemudian Ibnu Katsir ini tinggal bersama kakaknya Kamal ad-Din Abdul Wahab dari desanya ke Damaskus. Nah, di Damaskus inilah Ibnu Katsir hidup sampai akhir hayatnya gitu. Nah, jadi Ibnu Katsir ini mendapatkan gelar keilmuan dari para ulama. Jadi ia mendapat gelar seorang ahli sejarah, pakar tafsir, ahli fikih, dan juga seorang yang ahli dalam bidang hadis. Nah, jadi Ibnu Katsir ini memiliki banyak sekali keahlian seperti itu. Bahkan pada usia 11 tahun Ibnu Katsir menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya gitu, dan dilanjutkan untuk memperdalam ilmu qiraat. Nah, kemudian juga para ahli meletakkan beberapa gelar kepada Ibnu Katsir. Jadi Ibnu Katsir diberikan gelar keilmuan yang sangat banyak gitu, sebagai kesaksian atas kepiawaiannya dalam beberapa bidang keilmuan yang ia geluti. Nah, jadi di antaranya itu yang pertama ada Al-Hafiz, orang yang mempunyai kapasitas hafal 100.000 hadis, matan maupun sanadnya. Yang kemudian yang kedua ada Al-Muhaddits, yaitu orang yang ahli mengenai hadis, riwayat, dan diroyah. Nah, dapat membedakan cacat atau sehat, mengambilnya dari imam-imamnya, serta dapat mensahihkan dalam mempelajari dan mengambil faedahnya, seperti itu. Dan kemudian yang ketiga ada Al-Faqih gitu, yaitu gelar bagi ulama yang ahli dalam ilmu hukum Islam namun tidak sampai pada mujtahid. Yang selanjutnya ada Al-Mu'arrik, yaitu seorang yang ahli dalam bidang sejarah atau sejarawan. Kemudian ada Al-Mufassir, yaitu seorang yang ahli dalam bidang tafsir yang menguasai beberapa peringkat berupa ulum Al-Quran dan memenuhi syarat-syarat mufassir. Nah, setelah kita membaca biografinya tadi, jadi saya sekarang mau langsung ke membahas tentang bukunya yaitu Tafsir Juz Amma. Nah, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan dari metode yang digunakan Ibnu Katsir dalam menafsirkan sebuah ayat seperti itu. Jadi metode yang beliau gunakan itu adalah metode tahlili, yaitu metode tahlili itu adalah metode tafsir yang menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dari seluruh aspeknya. Nah, dalam metode ini mufassir mengikuti susunan ayat sesuai dengan tertib mushafi dengan mengemukakan kosakata penjelasan arti global ayat, mengemukakan
munasabah dan membahas asbab al-nuzul disertai dengan sunnah Rasulullah SAW, pendapat sahabat, tabi'in, dan mufassir itu sendiri. Nah, makanya tidak aneh ketika si kitab tafsir Ibnu Katsir ini nantinya banyak digunakan gitu, karena ini sesuai dari sunnah Rasulullah, pendapat sahabat, tabi'in, dan kemudian barulah pendapat Ibnu Katsir itu sendiri. Nah, langsung kita pertama masuk ke kitabnya. Saya akan melihatkan dari covernya dulu gitu ya. Covernya ini seperti ini. Jadi sudah ditranslate seperti itu. Nah, jadi ini ringkasan tafsir Ibnu Katsir juz amma gitu. Nah, ini oleh Syekh Ahmad Syakir. Nah, ini penampakan dari covernya. Nah, kemudian ini ada e-booknya. Dan saya di sini akan memperlihatkan salah satu ayat gitu. Nah, saya langsung saja salah satu surat, maaf. Jadi langsung dari surat An-Nazi'at saja ya, yang mudah. Jadi An-Nazi'at seperti ini, kita melihat penampakannya ini, nama surat, kemudian arti dari surat yaitu malaikat-malaikat yang mencabut, surat diturunkannya, kemudian surat keberapa dan jumlah ayat. Kemudian kita dapat melihat di sini basmalah dengan artinya. Nah, barulah di sini mulai dari penafsirannya gitu. Jadi ini An-Nazi'at ayat 1 sampai 14. Nah, jadi bukunya ini tidak menjelaskan langsung satu surat kemudian dijelaskan artinya dan penafsirannya seperti itu. Nah, tapi ini dibagi ke beberapa bagian. Yang pertama, bagian pertama ini dari ayat 1 sampai ayat ke-14. Nah, kita lihat di sini langsung ke artinya gitu. Tapi tidak langsung ke tafsirnya, tapi kita lihat ke artinya dulu. Kemudian barulah dari sini masuk ke penafsirannya. Nah, lihat di sini seperti yang tadi metode tahlili, yaitu dari pendapat para sahabat, sunnah Rasulullah. Nah, maka penafsirannya seperti ini. Dari Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Abbas. Jadi tidak langsung dari pendapat mufassir gitu. Jadi yang paling atas dulu. Kalau tidak ada sunnah Rasulullah SAW, nah barulah turun ke pendapat para sahabat seperti itu. Nah, kemudian di sini cara penafsirannya ini ada yang per ayat, ada pula yang beberapa ayat digabungkan, kemudian baru ditafsirkan seperti itu. Nah, langsung kita lanjut di ayat selanjutnya, ini dari ayat 15 sampai ayat ke-26. Nah, kita bisa lihat di sini ada catatan kaki ataupun footnote ya yang bisa kita lihat. Nah, ini lanjut ke ayat 26, arti, dan kemudian ini tafsir-tafsirnya seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan terus hingga selesai. Kemudian sama lagi, ini bagian 3 dari ayat 26 sampai ke 33. Kemudian ini tafsirnya, firman Allah Ta'ala, tafsir, kemudian dilanjut lagi. Yang terakhir yaitu ayat ke-34 hingga ke 46 ya. Nah, seperti itu terus hingga selesai. Nah, kemudian sudah selesai penafsirannya seperti itu. Nah, mungkin kalau review bukunya seperti itu ya. Tadi kita lihat ada beberapa catatan kaki atau footnote dan ada kutipan-kutipan seperti itu, makanya dimasukin oleh footnote. Nah, mungkin cukup sekiannya review buku tafsir yang bisa saya sampaikan gitu. Jika teman-teman ingin lebih mendalami buku tafsirnya ini, mungkin bisa mendownload e-booknya ataupun mencari bukunya jika memungkinkan seperti itu. Nah, sehingga nanti bisa lebih paham lagi tentang penafsiran Ibnu Katsir. Nah, saya sini hanya menjelaskan gambaran kasarnya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mohon maaf juga bila banyak kesalahan kata-kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.